حنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. Pada sesi yang ketiga ini ada sebuah pertanyaan yang ini insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Kiai. Kalau sudah mengkhitbah, sudah melamar, sudah diterima, bahkan tanggalnya sudah ditentukan pelaksanaan nikahnya itu. Dalam kurun waktu beberapa hari kemudian, pertanyaannya adalah, bolehkah membatalkan khitbahnya itu, lamaran itu? Sepertinya itu tambahan yang poin yang ketiga ini. Ini bagi yang dilamar sedep juga ini, tapi kan boleh yang membatalkan itu keputusannya itu dari dua-duanya Pak Kiai. Ya. Monggo Pak Kiai. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa IKI TV dan Madani TV, sahabat Al-Quran yang saya hormati, memang prinsipnya adalah yang terbaik ketika sudah dikhitbah dengan penuh kesungguhan, ya, dikhitbah sesuai dengan aturan Islam, kemudian sudah bertemu keluarga dengan keluarga, sudah ketemu orang tua dengan orang tua, sebaiknya memang dilanjutkan, diteruskan pada jenjang pernikahan atau akdun nikah. Tetapi kalau seandainya di tengah jalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ternyata diketahui misalnya bahwa calon istrinya itu akhlaknya, kelakuannya baru ketahuan. Ada informasi-informasi misalnya yang sampai kepada calon suami. Kemudian si suami berpikir kalau diteruskan takut membahayakan ke depan, membahayakan keluarganya, membahayakan juga bagi anak-anaknya. Itu boleh saja diapakan dengan alasan syar'i ya. Tapi semuanya alasan syar'i, bukan alasan yang non syar'i. Jangan hanya karena emosi, jangan hanya karena omongan-omongan orang, tapi perlu pembuktian. Karena ini sudah masuk pada daerah wa'dun, janji ya, yang harus ditepati. Sudah masuk pada janji ahdun yang harus ditepati. Innal ahda kana mas'ula, karena janji itu akan diminta tanggung jawab. Tapi daripada nanti terjadi kemadharatan yang tidak terduga, maka kemudian dibolehkan saja untuk tidak jadi diteruskan pada jenjang pernikahan. Karena sekali lagi bahwa khitbah itu hanyalah ya atau melamar si calon suami itu menginginkan nikah dengan, tapi belum ada hal-hal yang lain. Itu dari sudut syariahnya dibolehkan saja kalau terjadi itu. Meskipun secara sosiologis mungkin ya, secara tradisi kita, adat dan kebiasaan kita mungkin dianggap janggal kalau sudah dipinang, dilamar, dikasih segala macam misalnya. Apalagi di kita kan biasanya kalau sudah melamar datang lagi rombongan lain yang membawa segala macam. Itu tentu kurang baik dari bagian silaturahim. Tetapi jauh lebih baik diputuskan sebelum terjadi pernikahan daripada kemudian menjadi madharat, ya. Itu namanya adalah dalam kaidah itu akhaffud dararain, ya. Mengambil yang paling ringan di antara dua hal yang madharat. Kalau diteruskan lebih madharat misalnya. Tapi kalau tidak jadi juga ada madharatnya, maka ditimbang-timbang dengan musyawarah antara keluarga, ditimbang-timbang dari berbagai macam segi, diputuskan jadi atau tidak jadi. Karena ini khawatir akan berpengaruh pada pembinaan di dalam keluarganya. Misalnya kan sering terjadi setelah akad nikah tidak lama kemudian terjadi perceraian yang tidak diinginkan misalnya hanya karena salah milih gitu ya. Mungkin ini doanya kurang kuat, istikharahnya kurang kuat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apapun yang terjadi bahwa khitbah itu tidak menyebabkan keputusan pernikahan. Itu baru melamar, baru menginginkan. Jadi boleh tidak jadi, boleh jadi, dengan catatan kalaupun tidak jadi diusahakan tidak mengakibatkan hal yang negatif bagi kedua pihak, karena silaturahmi mesti dijaga oleh kedua pihaknya. Mungkin begitu. Baik Pak Kiai, ini pertanyaan banyak yang masuk nih Pak Kiai nampaknya nih untuk pertemuan kali ini. Yang pertama,
dari saudara Trisna. Nanti ada 2 pertanyaan langsung. Yang kedua dari Alif Hamzah. Yang pertama dari Trisna. Bismillah, izin tanya Pak Kiai. Bagaimana hukumnya ketika suami sudah menjatuhkan talak 3, namun suami menikah kembali sebelum jatuhnya keputusan pengadilan? Artinya dari pengadilan belum keluar kartu kuning, belum diputuskan, suami Nikah pada istrinya yang dicerai atau nikah dengan yang lain. Dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua dari Alif Hamzah. Bismillah, izin Pak Kiai, di zaman media sosial seperti sekarang ini, apakah seorang laki-laki dan seorang wanita yang melakukan chatting di WhatsApp misalnya bisa dikatakan berkhalwat? Iya, ini Dua dulu Pak Kiai, monggo. baik. Ini pertanyaan-pertanyaan yang memang terjadi ya Iya, di betul. masyarakat ya. Yang pertama begini, kalaupun seorang suami menceraikan pada istrinya sampai talak 3, kalau suami kan boleh nikah dengan yang lain, silahkan ya. Tetapi yang tidak boleh itu adalah harus habis masa iddahnya itu adalah istri. Jadi yang ada iddah itu pada istri, bukan pada suami. Oleh karena itu maka dibolehkan saja seorang suami yang sudah menceraikan talak 3 misalnya, bain sugro atau bain kubro, ya itu kemudian si suami menikah lagi dengan wanita yang lain. Tapi dengan catatan tentu saja sang suami menikahinya dengan alasan-alasan yang syar'i. Jadi jangan hanya karena nafsu. Sebab kalau hanya karena nafsu nanti juga akan membuat mudah juga untuk menceraikan yang sudah dinikahinya itu. Karena yang namanya perceraian itu kan abghadul halal indallah at-talaq ya. Sesuatu yang halal yang paling dimurkai oleh Allah adalah perceraian. Apalagi perceraian yang tidak didasarkan pada syariat. Kecuali perceraian yang terjadi karena ada maksud-maksud mulia, maksud-maksud yang berkaitan dengan perjuangan, dengan dakwah dan lain sebagainya. Yang kemudian yang kedua, memang kita harus ini ya, memperhatikan masalah media sosial ini. Media sosial itu sebuah alat yang netral pada mulanya, sangat tergantung pada pemiliknya. Kalau seandainya media sosial itu dipergunakan chatting tadi dengan seorang perempuan yang juga mungkin sudah punya suami, ya, kemudian iseng melakukannya, kemudian terus berlanjut, itu akan menjadi bahaya. Media sosial yang demikian, chatting yang demikian, itu bisa menjadi kholwat. Karena yang pengertian kholwat sekarang itu sesuatu yang mendorong pada perlakuan-perlakuan buruk lainnya yang lebih dahsyat. Dan ini sering terjadi. Apalagi misalnya ketika chatting dari laki-laki lain kepada seorang perempuan, diketahui dibaca oleh suaminya, itu akan menjadi pertentangan nanti di dalam keluarga. Oleh karena itu sekali lagi, yang bisa menekan masalah chatting ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka bagi suami yang ingin langgeng dengan istrinya yang baik ya, maka tentu saja hubungan dengan Allah harus diperkuat dengan membaca Quran, dengan sholat malam misalnya, dengan berdoa dan memohon kepada Allah supaya dilindungi dari berbagai macam fitnah dan berbagai macam musibah. Saya kira dalam kehidupan sekarang ini kedekatan kita dengan Allah harus terus dijaga ya. Jangan jauh ya jarak dengan Allah ya, harus dekat sekali supaya Allah menjaga memelihara kita dari berbagai macam musibah. Musibah di dalam keluarga itu sangat besar dampaknya pada anak-anak ya, pada keturunan kita di masa yang akan datang. Begitu. Baik Pak Kiai. Untuk berikutnya dari saudara Aris. Ustadz, bagaimana caranya khitbah yang baik dan benar menurut Islam? Karena tradisi di orang tua saya juga mungkin masih belum paham dengan aturan-aturan khitbah yang benar. Pertanyaan kedua dari Zakia Dina Kamalia, ini dari Turki nih Pak Kiai ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika seorang wanita telah dikhitbah atau dilamar oleh seorang laki-laki, apa yang lebih dahulu dipersiapkan bagi wanita tersebut? Terima kasih Ustaz. Ya baik, ini 2 pertanyaan yang bagus ya, yang mungkin terjadi di masyarakat kita. Yang pertama memang ilmu yang berkaitan dengan al-munakahat, al-ailah,
itu memang perlu kita lakukan, kita sosialisasikan, kita edukasikan kepada masyarakat. Apalagi pada para orang tua yang punya anak yang sudah dewasa, yang sudah waktunya menikah, maka si orang tua dia harus punya pengetahuan bagaimana cara melakukan khitbah atau bagaimana cara ketika putrinya dikhitbah oleh orang lain. Itu perlu disesuaikan dengan syariat Islam. Di kita kan biasanya ketika kalau bukan pernikahan, bukan akad nikah, biasanya yang menjadi standar kan kebiasaan di daerah. Harus begini ya, dan lain sebagainya. Jarang sekali yang orang tua pun yang mempersiapkan ilmu pengetahuan yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ya, berdasarkan fikih misalnya. Kenapa? Kurang perhatian. Jadi dianggapnya nikah itu hal yang biasa. Padahal pernikahan itu adalah sesuatu yang ibadah, sesuatu yang sakral, sesuatu yang menentukan masa depan. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa suami yang baik dengan istri yang baik, itu nanti mereka akan menjadi suami istri di dunia, tapi juga suami istri di akhirat. Bayangkan oleh kita, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Itu dalam surat Yasin ya, bahwa mereka suami dengan istrinya, dengan pasangannya, mereka akan duduk di kursi di surga nanti. Jadi artinya ini harus disadari bersama, kelanggengan keluarga itu ternyata memang terbawa ke akhirat. Karena itu maka di dalam surat At-Tahrim yang sering disampaikan tentang wajibnya kita menjaga diri kita, keluarga kita dari siksa neraka. Kenapa? Karena memang terus berhubungan sampai di akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian tadi yang kedua itu dari Zakia itu tentang wanita yang apa yang harus disiapkan ya, bagi seorang wanita ketika sudah dikhitbah. Ya, gini, seorang wanita maupun seorang suami yang sudah dikhitbah atau calon suami ya, yang mengkhitbah atau yang sudah dikhitbah, itu harus mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri menjadi calon istri yang baik. Mempersiapkan diri menjadi calon suami yang baik. Perlu ada persiapan. Ya, perlu ada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa tanggung jawab saya sebagai suami, apa tanggung jawab saya sebagai istri. Karena memang dalam Al-Qur'an yang ditekankan itu tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Surat An-Nisa ayat 34 ya. Suami itu dia harus menjadi qawamun. Apa dikatakan qawamun? Pemimpin, murabbi, jadi imam, pendidik yang mengayomi istrinya dan keluarganya. Ya, kemudian bima anfaqu min amwalihim, dan yang memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Demikian pula sang istri yang sudah dilamar ya, tinggal menunggu waktu untuk melaksanakan akad nikah juga harus menjadi wanita yang salehah. Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, menjadi wanita yang tunduk patuh pada ketentuan Allah, menjaga kehormatannya, menjaga pergaulannya, dan kemudian juga menjaga aturan-aturan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dipersiapkan. Jadi persiapkan mental lah ya, mental dan sikap sehingga betul-betul ketika akad nikah menjadi istri yang solehah dan suami pun menjadi suami yang soleh. Masya Allah. Baik Pak Kiai. Ini berikutnya dari NTT dan dari pedalaman NTT, dari Kupangnya dan juga pedalamannya ini. Apabila seorang telah melamar dan si laki-laki ingin mengetahui calon istrinya dan keluarganya dengan baik, bolehkah si laki-laki bertamu ke rumah calonnya tadi dan bagaimana adab-adabnya? Ya, saya kira bagus itu bertamu ya dengan hormat ya, dengan sopan, dengan akhlak, tentu ditemani ya, ditemani oleh keluarganya, ditemani oleh orang tuanya, ingin mengetahui bagaimana kondisi dari calon mertua ya, calon besan kalau ibu bapaknya, silahkan, bagus itu. Kemudian mengetahui ibadahnya dan lain sebagainya ya, ini saya kira ada satu hal yang bagus ya, bersilaturahim untuk menguatkan hubungan, apalagi menguatkan rencana pernikahan. Saya kira itu memang bahkan itu yang harus dikembangkan. Jadi setelah khitbah itu jangan kemudian
persiapan fisik saja yang dilakukan, persiapan materi, gedungnya di mana, ya. Kemudian bagaimana adat tradisinya, ya sayur pengantinnya bagaimana, kan di kita itu belum pernah dipersiapkan. Apakah ya calon keluarga itu, calon besan kita itu suka melaksanakan ibadah ataukah tidak, itu tidak pernah kita pikirkan. Dan calon suami juga tidak pernah diperintahkan untuk mempelajari Quran misalnya, ya, kemudian membaca kitab yang berkaitan dengan ailah, dengan masalah tanggung jawab sebagai suami. Kebanyakan kita hanya persiapan hal yang bersifat material, makanya kemudian sering terjadi hal-hal yang kurang menguntungkan dalam kehidupannya. Mas kawinnya berapa? Apakah dengan mobil atau apa misalnya? Kan itu saja yang dipikirkan, dibanding-bandingkan. Ya di kampung itu, di daerah itu. Oh, anak saya cuma segini, mas kawinnya yang lain misalnya gitu. Jadi hanya itu, padahal mas kawin kan salah satu itu saja ya. Wah, itu apa? Satu bagian dari sebuah pernikahan. Jadi artinya bukan menentukan segala-galanya. Di kita kan justru pestanya. Bayangkan ada yang pesta sampai 2 miliar habis ya. Coba itu kan itu karena apa? Padahal sementara banyak anak yatim di kita yang mereka tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Karena itu maka mesti dirubah ini persepsi kita sebagai umat Islam itu, umat yang taat dan patuh pada ketentuan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Untuk berikutnya masih dari NTT, tapi ini saya tahu ini posisinya kayaknya 8 jam dari Bandara Kupang nih. Oh, 8 jam ya. Yang bertanya ini. Ini memang di suku pedalaman ini Pak Kiai. Bagaimana melaksanakan pernikahan di tengah-tengah orang yang belum mengerti dengan syariat Islam? Ya, jadi ya. masih memang ini suku adatnya lebih kuat gitu. Bagaimana caranya? Ya, perlihatkan oleh kita bahwa pernikahan dalam Islam itu sesuatu yang indah. Sesuatu yang ada manfaatnya, maslahatnya. Karena itu pertama diusahakan tidak berlebih-lebihan. Yang kedua diundang semuanya, kepala-kepala suku misalnya, ya dengan cara yang baik, dihormati mereka, disuruh kemudian berdoa dan lain sebagainya. Kemudian dikuatkan betul hubungan ya, muamalahnya itu. Karena orang yang tidak mengerti, bahkan begitu mengerti itu kadang-kadang lebih kuat beragamanya ketimbang orang yang setengah mengerti. Betul. Yang setengah mengerti itu agak susah bahkan. Jadi karena itu sering banyak terjadi ya, bukan sekedar di daerah pedalaman ya, di luar saja melihat pernikahan, akad nikah umat Islam yang indah, itu ternyata banyak menarik perhatian orang-orang lain yang belum mengenal dengan Islam. Ternyata di dalam Islam itu begitu indah, begitu teliti, begitu hormat kepada calon istri. Yang sementara ini pandangan misalnya di Barat itu kan Islam itu dikatakan agama yang tidak menghormati kaum wanita. Jadi saya kira dengan tata cara yang baik ya, yang sopan, yang elegan, itu insya Allah itu akan menarik bagi yang lain. Baik Pak Kiai, ini masih dalam negeri nih Pak Kiai, 2 lagi pertanyaan. Nanti ada yang dari California juga nih yang masuk. Okay. Dari Saudara Soeharto, dalam proses perkenalan atau ta'aruf, bagaimana mengetahui sifat atau karakter calon pasangan? Kemudian kedua dari Eka Susanti, bagaimana hukumnya bagi laki-laki memberikan cincin kepada wanita ketika tunangan? Apakah di dalam syariat Islam dibenarkan? Ya. Itu Pak Kiai, 2 itu ini. Yang pertama, mengetahui karakter seseorang itu memang bukan sesuatu yang mudah, perlu waktu. Oleh karena itu ketika ta'aruf, maka ta'aruf kita juga harus melihat bagaimana pendidikannya, bagaimana keluarganya, dan bertanyalah kepada orang-orang yang dekat dengannya, bagaimana si Anu misalnya kelakuannya, itu perlu ditanya. Kemudian sekali lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kan bahwa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Siapa tahu ya kita melihat suatu seolah baik padahal tidak baik, atau sebaliknya suatu tidak baik padahal baik. Jadi memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cincin ya, kalau pemberian kepada wanita boleh saja, tapi tukar cincin
dengan laki-laki itu kan itu ada masalah ya kalau dengan laki-laki itu cincin itu ya. Betul. Lebih baik silakan, tapi jangan dikatakan ini sebagai sebuah pengikat yang sudah pasti. Tetap saja dalam masa khitbah dikasih apapun juga sekedar, bahkan itu merupakan hadiah saja bukan persyaratan ya, karena yang namanya persyaratan itu berkaitan langsung dengan akad nikah. Ya. Tapi kalau baru diikat boleh saja ya, diberikan tanda tertentu ya bahwa ini sudah dikhitbah boleh saja, asalkan tidak berlebih-lebihan dan asalkan tidak ada perubahan apapun tentang status dari anak perempuan ini atau anak laki-laki ini, tidak berubah statusnya. Bukan berarti kalau sudah dikasih cincin si laki-laki itu datang seenaknya misalnya bertamu ya, tidak mengenal waktu. Betul. Saya kira itu aja intinya. Baik, Pak Kiai. Untuk dari Marlina dari California. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Kiai, bolehkah seorang wanita memulai duluan untuk PDKT? Iya. Terima kasih. Ya. Itu satu. Yang kedua, biar nyambungnya Pak Kiai, dari Abu Sofyan. Bismillah Ustadz, izin bertanya, jika kita sudah berkhitbah, dalam hal ini sudah melihat wajahnya, tapi seketika mohon maaf ingin mengurungkan niatnya untuk melanjutkan, apakah berdosa karena kita telah melihat wajahnya, kemudian bagaimana adab yang baik untuk mengatakan nggak jadi? Kecewa berat. Pertama tentang wanita, boleh saja sih kalau dia yakin bahwa calon suaminya itu orang baik. Dan kan di zaman Nabi pernah ya ada seorang sahabat ya yang datang kepada Nabi, alaka fiyya hajatun, apakah Anda punya keinginan pada diriku? Ya, jadi dia menyodorkan dirinya untuk menjadi istri Nabi. Meskipun ada juga putrinya Anas yang mengatakan bahwa wanita itu adalah sangat sedikit rasa malunya. Tapi Anas mengatakan justru dialah lebih baik dari Anda karena dia cinta pada Rasulullah SAW. Dari sini pelajarannya adalah boleh saja kalau memang itu sesuatu hajat ya, dia melihat bahwa laki-laki ini memang baik, bertanggung jawab, tapi pendiam gitu ya, tidak ada sponsornya, katakanlah gitu ya, boleh saja untuk dia tuh melakukan pendekatan, meskipun yang terbaik itu tidak secara langsung ya, melalui orang lain, mungkin jauh lebih baik, jauh lebih terhormat lewat keluarganya, temannya misalnya, dengan pura-pura diapakan suruh nanya gitu, ya, jadi tidak secara langsung. Melalui, kalau bahasa anak muda ada mak comblang gitu ya, comblang. Ada yang menjembatani. Iya. Kemudian kalau ketika khitbah justru malah di situlah perlunya khitbah. Ya, khitbah itu justru untuk menentukan, menguatkan jadi atau tidaknya. Kalau misalnya setelah khitbah melihat bahwa ini kurang sreg ya dari segala-galanya, maka putuskanlah saat itu, tapi dengan cara yang baik. Jangan sampai disebutkan saya tidak jadi melamar kepada dia, ya karena kekurangan ini, karena bentuknya begitu, yang tidak boleh. Itu malah menjadi tazkir, menghina ya, itu tidak boleh. La yaskhal qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairum minhun. Jadi saya kira itu. Baik. Ada satu lagi nih Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kiat dalam pendekatan dengan calon pasangan agar nantinya tidak kecewa dengan calon pasangan baik secara lahir dan secara batin. Terima kasih. Ya, jadi pertama yang harus disadari oleh calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan, calon suami, itu yang namanya ta'aruf itu tidak mungkin 100% kita mengetahui segala-galanya, karakternya, karena ada keterbatasan. Bahkan cenderung sering berbeda gitu, ada yang ditampilkan dengan pelaksanaannya nanti, ya karena memang belum boleh kan berhubungan secara bebas. Jadi oleh karena sekali lagi, ketika kita sudah memastikan diri kita bahwa saya melamar si Anu, ya
kemudian juga sudah dipastikan akan melaksanakan pernikahan, maka tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah punya azam yang kuat, fatawakkal 'ala Allah. Lakukan itu. Siapa tahu dari calon yang kita sebenarnya kurang senang akan melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Gitu. Baik, Pak Kiai. Subhanallah, ini sudah pertanyaan terakhir nampaknya. Dari sekian pertanyaan yang masuk, alhamdulillah dari kota hingga pelosok negeri dan luar negeri ada yang masuk. Dari Turki, dari California, dan juga dari pedalaman di wilayah timur. Alhamdulillah. Ini responnya semakin bagus insya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Ya, mudah-mudahan semakin tersosialisasi ya etika-etika yang semacam ini. Akhlak. Amin. Masya Allah. Baik para pemirsa sahabat Quran, IKTV dan Madani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di penghujung acara dalam kajian keluarga ini dalam episode yang kelima. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan pada hari Sabtu yang akan datang. Yang pasti poin hari ini semua kita yang memproses baik yang mengkhitbah atau yang sudah dikhitbah, ini semuanya kita harus mengilmui, harus memiliki ilmunya tentang itu semuanya agar perjalanan kita semuanya terpandu dengan wahyu, dipandu, dibimbing dengan ilmu yang benar. Kemudian tentu saja targetnya adalah kelanggengan keluarga kita tidak hanya di dunia, tetapi sampai sama-sama di akhirat. Maka karena itu, semua kita bagi calon suami, calon istri, atau yang sekarang sedang melangkah, maka melayakkan diri kita sebagai seorang calon suami yang baik, melayakkan diri kita sebagai calon istri yang baik, dengan terus menggali ilmu, memahami tentang akhlak-akhlak di dalam bagaimana proses pernikahan, bagaimana proses nikah, bagaimana berkeluarga. Tentu saja ini hal yang harus kita miliki. Karena ketika kita sebagai calon istri, calon suami memahami tentang hak dan kewajiban, maka disitulah akan menjadi nuqtatut tahawul, menjadi titik tolak yang akan menjadikan perjalanan kita akan semakin baik. Sakinah, mawaddah, warahmah Allah akan berikan ketika kita terpandu dengan wahyu. Baik, para pemirsa IKTV dan Madani TV, sahabat Quran dimanapun berada, tentu saja berikutnya yang saya terus berharap kepada pemirsa untuk ambil bagian di dalam proses pembangunan Masjid JD di Istana Quran Indonesia 2 di Kecamatan Campur Darat, Desa Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ini nanti ada menjadi pusat pembinaan, pusat pelatihan guru-guru Al-Quran, bagaimana cara mengajar membaca Al-Quran yang baik, bagaimana cara mengajar menghafal Al-Quran yang baik, bagaimana cara untuk memahami kalimat-kalimat isi Al-Quran yang baik. Di situ menjadi pendedaran, menjadi proses untuk kaderisasi guru-guru Al-Quran. Maka oleh karena itu tentu saja semua pihak yang sudah ikut ambil bagian, saya mendoakan ajrakumullah fima a'taitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alallahu lakum tahuran wa jazakumullahu khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah kepada harta yang sudah disedekahkan kepada keluarga para muhsinin, dan semoga Allah memberikan berkah pula kepada harta yang masih dimiliki, dan semoga Allah membalasi dengan balasan yang lebih baik. Akhirnya kita akhiri pertemuan ini. Insya Allah kita jumpa kembali pada Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حنيني لصحبتي وحنيني
لصحبتي وحنيني